Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adinda Zulkarnain, NPM aku 200101111004, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini aku bakal lanjutin video aku yang sebelumnya yang udah bahas tentang komponen keterampilan dasar mengajar yang diampu langsung oleh Ibu dosen Ayesa Dara Variola MPD. Video ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Langsung aja, di video kemarin kita udah sebutin beberapa komponen. Yang kali ini kita juga masih bahas mengenai komponen keterampilan dasar mengajar, kelanjutan dari video aku yang udah buat kemarin. Tapi kali ini kita akan bahas yang pertama, keterampilan dasar bertanya. Apa itu keterampilan dasar bertanya? Keterampilan bertanya atau keterampilan dasar bertanya merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain seperti halnya pendidik terhadap peserta didiknya. Dalam proses belajar mengajar, setiap pertanyaan baik berupa kalimat tanya atau saran yang menuntut respon sehingga siswa dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Ataupun keterampilan bertanya dasar memiliki komponen yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan, yang mana tujuan dari keterampilan dasar ini adalah agar peserta didik bisa ikut terlibat dan berinteraksi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, berani mengutarakan pendapat dan mampu meningkatkan pola pikir peserta. Yang kedua, keterampilan menggunakan variasi atau stimulus merupakan keterampilan guru yang dapat menggunakan bermacam-macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berjalan secara efektif. Lalu, apa tujuannya? Tujuan penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar menghilangkan kejenuhan dan mengikuti proses belajar, mempertahankan kondisi optimal belajar, meningkatkan perhatian dan kondisi peserta didik, memudahkan pencapaian pembelajaran, serta mengendalikan kondisi apabila terjadi gangguan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen dalam mengadakan variasi yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga komponen dalam cara mengajar guru itu meliputi pemusatan perhatian, kesenyapatan atau kebisuan, gerakan badan atau mimik seperti ekspresi wajah guru, dan pergantian posisi guru dalam kelas. Seperti guru mampu berinteraksi dengan siswa lainnya. Lalu macam-macam variasi, yakni variasi media visual, variasi media audio visual, atau variasi yang sering digunakan oleh guru-guru lainnya. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik dan bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat yang diketahui dan belum diketahui. Beberapa tujuan tertentu juga terdapat dalam keterampilan ini, yang mana membantu siswa memahami keterampilan atau konsep hukum, dalil, dan sebagaimana membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa yang muncul dalam proses pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah, mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahaman terhadap konsep yang dijelaskan atau pelajaran yang sedang berlangsung pada saat itu. Yang keempat, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan atau melakukan remedial. Apa sajakah komponennya? Komponen keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, yakni menunjukkan sikap tanggap melalui perbuatan. Sikap tanggap ini siswa merasakan bahwa guru hadir bersamanya dengan mereka. Yang kedua, membagi perhatian, mengelola kelas yang efektif ditandai dengan pembagian perhatian yang efektif pula. Yang ketiga, memusatkan perhatian kepada kelompok, dan yang terakhir memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang kelima, keterampilan menutup pelajaran. Apa itu keterampilan menutup pelajaran? Menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran seluruh tentang apa yang telah diberi atau telah dipelajari siswa serta keterkaitannya
Maka keterampilan menutup juga merupakan keterampilan merangkum inti pelajaran pada akhir kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini cukup berarti bagi siswa, namun sayangnya dalam hal ini banyak guru yang terkadang tidak sempat melakukannya atau tidak sempat memberikan rangkuman kepada siswanya di akhir pelajaran. Tujuan dari keterampilan ini yakni yang pertama, menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi. Yang kedua, memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mempelajari bagian-bagian pelajaran yang terakhir. Memungkinkan siswa mengetahui hubungan antara pengalaman yang dikuasai dan hal-hal baru yang akan dipelajari nantinya. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok atau perorangan. Bagaimana? Secara fisik bentuk pengajaran ini ya berjumlah terbatas, yaitu berkisar 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorangan atau perorangan untuk 3-8 orang untuk kelompok kecil dan perseorangan atau satu individu untuk perorangan. Perhatian terhadap setiap peserta didik terjadi hubungan yang lebih akrab. Komponen-komponen dalam keterampilan mengajar kelompok dan perorangan yakni keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan pelajar, dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pemaparan materi saya kali ini. Mungkin banyak sekali kesalahan dan kekurangan atau ketidakpasan saya dalam memaparkan materi. Banyak salahnya saya mohon maaf, terkhusus kepada Ibu Aisyah Dara Fayola. Banyak salah kata dari video ini dan mungkin tingkah laku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.